Hari ini saya akan membahas tentang indikator grafis dalam grafologi untuk melihat ekstrovert dan introvert. Nah, penasaran? Sesuai janji saya kemarin, hari ini kita akan bahas secara tuntas. Oke, tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Sesuai janji kemarin, saya akan bahas tentang tanda-tanda seorang yang introvert dan extrovert dilihat dari tulisan tangannya. Ciri yang pertama dari extrovert adalah tulisan-tulisan yang cenderung besar. Yang diukur tulisan yang mana? Nah, jadi kalau dalam sebuah tulisan, huruf-huruf gitu ya, ada huruf-huruf yang bisa dibilang adalah zona atas yang punya tangkai-tangkai kayak D, B, H, K, kita bisa lihat ya ada tangkainya. Itu disebut huruf-huruf zona atas. Nah, yang selanjutnya huruf-huruf zona tengah. Huruf-huruf zona tengah itu huruf-huruf yang gak ada tangkai atas maupun ekor bawahnya, gitu ya. Misalkan M, N, O, nah, dan lain-lain. Huruf-huruf zona bawah adalah huruf-huruf yang mempunyai ekor seperti G, J, Y, dan lainnya. Jadi yang kita ukur untuk melihat indikator ekstrovert adalah huruf-huruf zona tengah. Nah, ukuran huruf yang seperti apa sih yang dianggap besar? Ukuran huruf yang dianggap besar adalah ukuran huruf yang berada di atas 3 mm. Jadi kalau diukur dari alas paling bawah sampai tingginya yang paling atas, itu ukurannya lebih dari 3 mm. Orang-orang yang punya huruf-huruf yang besar seperti ini gitu ya, yang cenderung menulis dengan ukuran huruf yang besar, itu kebanyakan memiliki sifat yang ekstrovert. Ekstrovert itu adalah orang-orang yang menyenangi, bergairah pada saat dia berinteraksi dengan orang lain. Kebalikan dari ekstrovert, kita bisa melihat orang-orang yang cenderung menuliskan tulisan tangannya huruf-hurufnya kecil gitu ya, terutama di zona tengah. Kecilnya itu biasanya di bawah dari 2 mm. Itu adalah orang-orang yang dalam karakternya cenderung adalah introvert gitu ya. Biasanya orang-orang ini lebih bergairah jika dalam keadaan sendiri dan lebih banyak menyenangi, berpikir, merenung, refleksi diri gitu ya. Nah, hal-hal ini bisa Anda lihat kembali sifat-sifat introvert di video sebelumnya. Dan orang-orang introvert ini bila ditunjang dengan tulisan yang rapi dan detail yang cukup baik. Detail itu kita lihat dari titik-titik pada huruf I yang lengkap gitu ya. Tidak ada kata-kata yang terlupakan atau disingkat gitu. Itu orang-orang yang mempunyai detail yang baik dengan tulisan yang kecil, itu adalah orang-orang yang mempunyai konsentrasi tinggi. Ya, jadi ada positifnya dari introvert bila dia diikuti dengan tulisan yang rapi dan detail yang baik, dia adalah orang introvert yang mempunyai konsentrasi yang tinggi. Ingin tahu lebih lanjut tentang introvert dan extrovert, Anda boleh buka kembali video saya tentang introvert dan extrovert. Indikator lain dari extrovert dan introvert Anda bisa lihat juga dari minat sosial penulis. Minat sosial penulis bisa Anda lihat dari jarak spasi antar kata. Orang-orang yang minat sosialnya tinggi biasanya terlihat dari spasi antar kata. Nah, ini ada kata-kata, spasi antar katanya itu berdekatan. Dekatnya itu sedekat apa sih? Kita bisa ukur dengan huruf M dari penulis. Huruf M ya, huruf M, ini huruf M dari penulis, kita bandingkan dengan ukuran spasinya.
Semakin lebih kecil spasinya, ukurannya dari huruf M tersebut, berarti dia semakin minat sosialnya semakin tinggi. Dan semakin lebar, berarti dia semakin jaga jarak dengan orang lain, gitu ya. Jadi ibarat kata-kata ini adalah aku dan kamu, gitu ya. Semakin dekat, berarti dia semakin dekat minat sosialnya, keinginan ingin interaksinya, gitu. Semakin jauh, gitu ya, dia berarti semakin kecil minat interaksinya untuk orang lain, semakin menjaga jarak pada orang lain, semakin menjaga privasi terhadap orang lain. Jadi indikator yang kedua kita bisa lihat dari spasi antar kata dengan membandingkannya dengan huruf M dari si penulisnya. Indikator yang ketiga dari introvert dan extrovert adalah responsivitas emosi. Responsivitas emosi ini bisa kita lihat dari kemiringan tulisan. Jadi kita ambil kemiringan yang normal ya di sini. Ini kemiringan yang normal. Nah, dalam kemiringan yang normal ini semakin dia miring ke kiri berarti dia semakin ke internal, gitu ya. Semakin dia fokusnya pada internal, semakin cuek pada sekitarnya, gitu ya. Semakin dia miring ke kanan, gitu ya, tapi tidak ekstrim juga ya. Tadi kita sudah lihat ukuran normalnya. Semakin dia miring ke kanan, dia semakin care pada orang lain, semakin responsif emosinya terhadap sekitarnya. Nah, orang-orang yang mempunyai responsivitas emosi yang bagus, yang baik, itu biasanya peduli dengan orang-orang di sekitarnya, punya bakat care pada orang-orang sekitarnya, sehingga dia cenderung ingin berinteraksi, ingin berbagi, ingin curhat, ingin menolong orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan itu salah satu dari sifat ekstrovert. Jadi indikator yang ketiga kita bisa melihat seorang ini ekstrovert atau introvert, kita bisa melihat dari kemiringan tulisannya. Itu 3 indikator yang bisa kita jadikan sebuah alat ukur untuk menilai orang ini ekstrovert atau introvert dari indikator grafisnya. Walaupun untuk mengetes ini secara psikologis kita bisa menggunakan baterai tes lain gitu ya, untuk menilai apakah dia benar introvert atau extrovert. Namun sekali lagi sebagai grafolog saya merekomendasikan untuk teman-teman belajar lebih lanjut tentang grafologi, dan ini adalah 3 tanda utama untuk menilai orang itu extrovert atau introvert. Tidak boleh hanya salah satu, gitu. Jadi untuk menilai orang ini punya satu sifat, itu kita tidak bisa menjudge hanya dari satu jenis saja, misalkan tulisan besar saja atau hurufnya miring kanan aja, gitu ya. Kita harus memadu padankan semuanya. Belum lagi kalau kita benar-benar seorang grafolog yang profesional, kita harus melihat secara keseluruhan dari tulisan itu, gitu ya. Ini hanyalah sharing untuk teman-teman, setidaknya teman-teman menjadi deteksi awal apakah tulisan teman-teman cenderung ke arah extrovert atau ke arah introvert. Lebih lanjutnya teman-teman bisa tes seperti yang ada di video sebelumnya. Tadi kita sudah membahas tentang introvert dan extrovert. Lalu bagaimana untuk yang ambivert? Nah, yang ambivert kita bisa ambil tengah dari 3 indikator tersebut. Tulisan-tulisan yang berada di batas normal 2,5 cm ukuran zona tengahnya. Orang ini cenderung bisa beradaptasi dalam kondisi baik itu bersama orang lain maupun pada saat dia sendiri. Begitupun dengan minat sosial. Kalau misalkan ukuran spasi antar katanya sama dengan huruf M, berarti dia mempunyai minat sosial yang cukup. Selanjutnya dari kemiringan tulisan tangan. Orang-orang yang tulisan tangannya tegak itu biasanya orang-orang yang rasional. Dia tahu kapan dia harus berekspresi, mengeluapkan emosinya, dan dia bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Seimbang antara emosi dan logika, sehingga dia bisa beradaptasi dengan orang-orang sekitarnya dengan baik. Dan orang-orang ini biasanya adalah orang-orang yang mampu melihat situasi dan kondisi dan mampu bersikap menyesuaikan dengan kondisi dan situasinya.
Bagaimana menarik belajar grafologi? Nah, dengan mengetahui indikator-indikator tadi, kita bisa menilai orang ini seorang yang cenderung ekstrovert atau cenderung introvert. Dan tentunya Anda bisa menilai diri Anda sendiri. Lihat tulisan Anda, sadari, dan gunakan menjadi kekuatan yang positif. Oke, itu dari saya. Ucap Deddy Syafudin Afandi, trainer grafologi for school nomor 1 di Indonesia. Kita kembali lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.